Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan beberapa warga Bikini Bottom yang sedang menunggu pertunjukan opera di halaman, yang mana si nona kaya duduk di kursi megah untuk melihat pertunjukan itu. Tak lama dari itu, muncullah si Patrick yang tampil. Sebelum memulai, terlebih dahulu Patrick meminum kalengan yang dibawa. Dan disinilah ternyata pertunjukannya, si Patrick memainkan sendawa sebagai pertunjukannya guys. Tentunya hal itu membuat jijik Upton. Ia pun menutup rapat-rapat kupingnya karena tak ingin mendengar suara aneh itu. Bahkan saking paniknya, ia langsung memanggil asisten pribadi untuk segera membawanya pergi. Kepanikan semakin menjadi-jadi tatkala si Patrick mulai menghampirinya. Upton itu mulai berusaha mengusirnya, namun si Patrick tetap saja mengganggu dengan suara-suara bersendawa itu. Saking takutnya, ia pun langsung segera masuk ke dalam mobil mewah dan langsung memerintahkan asprinya untuk segera pergi. Namun kejadian tak terduga, si Patrick tetap saja mengikutinya. Karena saking takutnya, ia pun berusaha untuk menjalankan mesin mobil dan akhirnya mobil itu berputar-putar menabrak si Patrick beserta dengan asprinya. Akibatnya membuat si nona kaya langsung disidang karena akibat dia tak bisa menyetir mobil, membuat kasus 47 tabrak lari kepada korban. Sang hakim kemudian langsung melemparkan buku tebal, namun justru mengenai wajah asistennya. Sang hakim kemudian melihat wajah si Patrick yang menurutnya sudah aneh dan tak bisa normal kembali. Namun si nona kaya tak menghiraukan kesalahannya karena dia memiliki uang yang banyak, jadi dengan uang itu pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tentunya dengan kesombongan itu membuat sang hakim langsung murka dengan sikapnya guys. Ia pun kemudian langsung menjatuhkan hukuman penjara selama 1 minggu serta tidak bisa memiliki akses uang sama sekali. Jadi hukumannya dia harus tinggal di rumah keluarga Patrick untuk menebus semua kesalahannya. Tentunya akibat kesombongan itu membuat nyonya kaya menjadi takut dan panik. Keluarga si Patrick sangat senang dengan hukum keadilan di kota Bikini Bottom. Bisa menghukum orang yang salah tanpa harus melihat kekuasaan. Lalu Upton itu langsung disuruh melepas semua kekayaannya, kakinya dipasang gelang kaki yang dilengkapi dengan monitor GPS. Tujuan GPS itu dipasang agar mereka tahu apakah Upton benar-benar tinggal di tempat keluarga Patrick atau tidak. Mengetahui hal itu, nyonya kaya merasa hidupnya hancur karena harus tinggal di tempat orang miskin. Tak lama, asisten pribadi dan Upton telah sampai di rumah Patrick dengan menggunakan mobil mewahnya. Di kakinya terdapat gelang GPS yang sudah terpasang. Sebelum masuk, dia memerintahkan asistennya agar memberitahu orang kampung bahwa dia sedang dihukum di rumah keluarga si Patrick. Asisten itu kemudian langsung membawa semua barang-barang milik majikannya yang sangat berat. Sesampainya di pintu, asistennya langsung menurunkan semua barang. Tak lama dari itu, muncullah kakek si Patrick yang bertemu dengannya. Dan disinilah si Upton masih sombong, mengira kakek Patrick adalah seorang pelayan. Tentunya si kakek pun menyambut kedatangannya karena masih kesal si kakek itu langsung menjual semua barang-barang milik Upton itu. Kemudian terbukti orang-orang langsung berdatangan untuk membelinya. Di sisi lain, Upton itu ketakutan saat lampunya mati, yang mana ternyata sosok hitam itu keluarga Patrick yang sengaja memberikan sambutan untuknya. Namun, Upton itu langsung mencelah bahwa rumahnya jelek dan menjijikan. Dia pun langsung segera keluar untuk pulang lagi, namun sesampainya di pintu, Upton tidak bisa keluar dari rumah karena gelang di kaki langsung mengalirkan aliran listrik jika dia keluar dari rumah ini. Sehingga membuat tubuhnya gosong. Dia pun kemudian memikirkan cara untuk keluar, yaitu dengan cara merusak gelang itu, namun sepertinya gelang tersebut cukup kuat. Ayah Patrick yang kemudian menyiapkan hidangan makanan untuk Upton. Tentunya hal itu membuat si nona kaya itu sangat senang karena akhirnya dia bisa makan enak. Dia pun langsung memesan berbagai menu mewah, namun ayah Patrick hanya bisa memberikan roti Krabby Patty buatannya. Mau gak mau, dia pun terpaksa memakannya perlahan, akan tetapi dasarnya keluarga Patrick konyol, malah memasukkan sepatu boot ke dalam makanan itu. Alhasil, Upton itu benar-benar sangat murka dan marah karena bisa-bisanya makanan sejorok dan menjijikannya itu dihidangkan kepadanya. Karena sudah tak tahan lagi hidup sengsara, ia pun berniat pergi, namun lagi dan lagi gelang itu langsung mengalirkan listrik hingga tidak bisa membuatnya kabur.
Tak lama dari itu datanglah Ibu Patrick yang membawa penyedot debu. Disinilah Ibu Patrick orangnya baik, bahkan saking baiknya dia ingin memanggil nama Upton dengan panggilan lain. Tentunya hal itu tidak membuat Upton itu senang guys. Namun Ibu Patrick yang memberitahu bahwa dia harus bekerja membantunya membersihkan rumah ini, seperti halnya menyedot debu dan membuang sampah pada tempatnya. Meski kelihatannya terpaksa, namun sang Upton tetap saja mengerjakannya. Singkat waktu, ketika Ibu Patrick yang sedang membersihkan atap dinding, dia pun dikejutkan dengan pekerjaan Upton yang ternyata semua perabotannya telah dibuang ke tempat sampah karena baginya semua barang itu tidak pantas dipajang. Oleh sebab itu, Ibu Patrick pun murka, namun dia berusaha untuk memendam amarahnya karena menganggap Upton itu adalah tamunya. Dia pun kemudian langsung membawa Nona Kaya kepada keluarga lainnya. Di tempat lain terlihat kakek si Patrick yang sedang memanjakan rambutnya dengan mencukur dibantu oleh orang-orang mini. Dengan sukarela mereka memotong rambut yang sudah panjang. Berbagai cara telah mereka lakukan agar penampilan si kakek lebih rapi. Gak lama dari itu datanglah Upton yang disuruh untuk membantu si kakek. Saat setelah Ibu Patrick pergi, disinilah Upton dikejutkan di janggut si kakek terdapat kutu. Dia pun langsung menyemprotkan asap berwarna hijau untuk mengusirnya. Sehingga hal itu tentu membuat orang mini itu langsung segera pergi dari tempat itu. Si kakek pun marah karena Nona Kaya telah mengusir temannya, itu artinya nggak ada lagi yang bisa memotong rambutnya lagi. Si kakek menyuruhnya untuk memotong rambut, namun membuat Upton menyemprotkan asap hijau lagi yang membuatnya langsung mabuk. Orang-orang kecil itu langsung mengambil kesempatan itu dengan mengikat tubuhnya menggunakan tali untuk balas dendam. Lalu orang-orang itu langsung segera memasukkan Nona Kaya ke dalam pipa besi yang cukup panjang. Pipa besi itu mengarah kepada si Patrick yang sedang mengadakan pertunjukan opera. Tanpa sengaja cairan itu masuk ke dalam mulut Upton dengan jumlah yang besar. Si Patrick tidak menyadari hal itu sama sekali hingga membuat nona besar itu pun marah. Namun tanpa ia tahu akibat minum terlalu banyak, membuat dia bersendawa mengeluarkan suara yang cukup besar. Tentunya hal itu membuat orang-orang yang sedang menonton pertunjukan itu tertawa dan senang melihatnya. Disinilah hati Upton mulai tersentuh setelah dia melihat orang-orang yang sedang melihatnya tertawa lepas. Dia pun benar-benar merasakan suatu keajaiban setelah membuat orang tertawa. Disinilah si Upton itu langsung melakukan hal yang sama. Dia meminum cairan itu lagi lalu langsung bersendawa lebih besar. Bahkan memecahkan rekor dunia. Suara itu bisa membuat si Patrick terbang jauh. Membuat semua orang kagum, bumi beserta dengan seisinya mulai guncang. Bahkan memecahkan rekor dunia, suara itu bisa membuat si Patrick terbang jauh. Hingga membuat semua orang kagum, seisi bumi beserta dengan seisinya mulai guncang. Setelah kejadian itu, entah mengapa perasaan Upton itu bisa lebih tenang. Singkat waktu, setelah 2 minggu kemudian, yang memperlihatkan Upton yang sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupannya itu. Bahkan dia pun sudah memakai pakaian milik keluarga Patrick dan memakan makanan yang cukup jorok. Namun sekarang hal itu sudah tak menjadi masalah karena dia sudah mendapatkan ketenangan. Bahkan gelang di kakinya sudah tidak ada lagi. Itu artinya Upton masih ingin tetap tinggal di rumah keluarga ini. Namun keluarga si Patrick yang merasa hidup, mereka tidak nyaman jika harus hidup berdampingan dengannya. Sehingga mereka pun langsung segera pergi dari tempat tersebut menggunakan mobil. Karena ayah si Patrick nggak bisa menyetir sehingga menabrak rumah dan juga Upton. Akibat kejadian yang gak ada akhlak itu, keluarga si Patrick langsung segera diadili oleh hakim atas penyerangan terhadap Upton. Sehingga mereka pun dijatuhi hukuman selama 1 tahun untuk pertanggungjawabkan semuanya. Awalnya hakim itu memutuskan mereka tinggal di tempat mewah milik Upton, seperti apa yang sudah dijalankan oleh Upton dengan menginap di rumah. Namun siapa menyangka ternyata mereka justru dimasukkan ke dalam sel penjara guys. Anjay, yang kemudian film pun berakhir. Hai guys, di pagi hari yang cerah terlihat Tuan Crab yang melepas pakaian untuk mandi. Tanpa disadari di rumahnya itu plankton telah menyusup masuk ke dalam pasta gigi. Rencana plankton dari istrinya yaitu untuk mengambil sampel rambut milik Tuan Crab sebagai rencana untuk mencuri resep Krabby Patty.
Saat akan melakukan aksinya, justru Tuan Crab menggunakan mulut plankton sebagai pisau cukur untuk mencukur rambut jenggot. Tentu atas kejadian itu membuat mulutnya penuh dengan banyak rambut, sehingga membuat si plankton batuk-batuk. Singkat cerita, plankton pulang dengan raut wajah kesal, namun untungnya dia berhasil mengambil banyak sekali rambut di mulutnya. Namun Karen hanya membutuhkan satu rambut sebagai bahan sampel. Plankton memuji kehebatan istrinya yang jenius. Karen kemudian langsung mengambil DNA antena milik plankton digabung dengan rambut milik Tuan Crab, agar ia bisa menciptakan cloningan campuran antara dirinya dengan cloningan Tuan Crab. Pertama-tama si plankton langsung mengaktifkan mesin canggihnya. Terlihat antena dan rambut Tuan Crab saling bersatu. Di sisi lain, alat DNA itu mulai mengeluarkan tubuh perpaduan antara plankton dengan Tuan Crab. Setelah serangkaian sudah terjadi yang memperlihatkan hasilnya, yaitu wajahnya menggunakan wajah si plankton sedangkan tubuhnya menggunakan tubuh Tuan Crab. Jadi dengan menggunakan rencana itu dia pasti akan berhasil mengirim cloningannya ke restoran Tuan Crab untuk mengambil resep Krabby Patty. Namun apa boleh buat, rencananya tak semudah mengambil permen dari anak kecil. Namun Karen langsung memberikan video tentang kegagalannya dalam mengambil permen itu dari anak kecil. Tentu hal itu membuat plankton tersinggung. Ia lalu langsung memerintahkan cloningannya agar segera pergi ke restoran Tuan Crab. Plankton tertawa begitu brutal hingga tersedak karena dia yakin rencana kali ini pasti bisa berhasil. Singkat cerita, si plankton yang sedang menunggu di depan restoran Tuan Crab untuk menunggu cloningannya mendapatkan resep, dia pun malah terinjak oleh pelanggan yang keluar. Lalu plankton langsung memarahi cloningannya itu karena dia menunggu terlalu lama. Disinilah tak disangka ternyata si cloningan itu sudah berhasil mengambil resep formula Krabby Patty. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga telah mengambil alih restoran Tuan Crab serta mengusirnya dari tempat itu. Bahkan karena pengaruhnya, SpongeBob dan Squidward langsung percaya dengan kebohongan itu. Plankton pun bingung mengapa dia bisa dengan mudahnya mendapatkan segalanya hanya dalam waktu 3 menit. Lalu cloningannya mengatakan bahwa cara semuanya untuk melakukan itu hanya dengan menggunakan jabat tangan terindah di dunia. Dengan tangan yang ia miliki bisa digunakan untuk memikat orang. Awalnya si plankton tidak percaya dengan perkataannya, namun setelah dia mencoba menjabat tangan, ia pun akhirnya percaya. Pasalnya saat tangannya menyentuh, terasa mendapatkan pijitan-pijitan kecil yang memanjakan. Tentunya dengan adanya itu si cloningan bisa melengsarkan Tuan Crab. Si cloningan itu kemudian langsung membalikan badan plankton. Tanpa sepengetahuannya, dia pun langsung mengambil sebuah surat cambaket. Si plankton tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan oleh cloningannya, masih dalam keadaan terpengaruh pijatan manja. Yang kemudian si cloningan langsung membuang si plankton ke jalan sama halnya seperti Tuan Crab menjadi gelandangan. Di sana Tuan Crab pun terkejut dan langsung menceritakan semuanya bahwa dia telah melihat setengah tubuhnya dan setengah tubuh plankton yang datang ke restoran. Setelah berjabat tangan, ia pun merasa nyaman dengan pijatan manja itu yang membuatnya tidak sadar jika restorannya telah diambil alih. Kini si plankton pun sadar bahwa dia sudah menciptakan monster dan sebentar lagi restorannya juga akan diambil alih olehnya. Tak berselang lama kemudian ternyata benar saja mereka melihat kendaraan besar menuju restoran Tuan Crab, kemudian menaruh restoran cambaket di atasnya. Kini memiliki nama baru yaitu The Krusty Bucket. Melihat itu mereka berdua pun histeris. Untuk melihat selanjutnya, Tuan Crab dan plankton langsung segera pergi ke restoran mereka berdua yang sudah bersatu. Tak disangka pelanggan telah menyukai versi terbaru dari Krabby Patty yang dipadukan dengan secuil cam. Hanya dengan jabatan tangan saja membuat SpongeBob langsung kelepek-kelepek. Tuan Crab dan plankton yang melihat itu hanya terdiam dan meratapi kesedihannya. Ditambah cuaca pada hari itu benar-benar sangat mendukung atas kesedihan mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan itu yaitu dengan mereka bergabung bersama mengalahkan cloningan tersebut. Mau tidak mau mereka harus melakukannya bersama. Di pagi harinya terlihat si cloningan pergi dengan mengunci pintu belakang sembari membawa sampah. Saat di tempat pembuangan ternyata mereka berdua sudah menunggu.
Alhasil langsung melakukan penyerangan, namun siapa yang menyangka ternyata rencana mereka berdua gagal total karena si kolonian itu berhasil membawa kembali kuncinya. Rencana berikutnya, Plankton dan Tuan Crab telah menutup akses pintu restoran itu agar para pembeli beralih membeli dagangannya. Namun ternyata si kolonian sudah mengetahuinya sehingga langsung mengarahkan para pengendara di tempat lokasi mereka berjualan sehingga membuat barang-barang dagangan mereka rusak akibat ditabrak. Karena rencana mereka sebelumnya selalu gagal, hal itu menyebabkan si Plankton menangis karena dia sudah tak tahan harus kehilangan restoran. Terpaksa disinilah mereka berdua pun menggunakan satu cara untuk mengambil kembali restoran mereka. Lalu singkat cerita terlihat Tuan Crab dan Plankton melamar pekerjaan di restoran mereka sendiri demi melancarkan rencana yang dimaksud. Tentunya si kolonial langsung menerima mereka berdua sebagai karyawan. Terlihat kini Tuan Crab dan Plankton ditugaskan sebagai petugas kebersihan WC meski pekerjaan mereka jauh dengan apa yang mereka harapkan. Namun setidaknya ini adalah salah satunya agar cara mereka bisa merebut kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Saat mereka sedang bekerja, Tuan Crab mulai menyalahkan si Plankton karena ulah rencananya menyebabkan hilang restoran mereka. Tentunya si Plankton tidak terima akan hal tersebut, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Meski barang Plankton kecil namun nyalinya sangat besar, dia bolak-balik menyerang Tuan Crab tanpa rasa takut sama sekali. Begitupun dengan Tuan Crab, meski badannya besar, dia tak segan-segan menyerang lawannya dengan brutal. Bahkan pertarungan itu hingga membuat satu pelanggan yang sedang boker terganggu karena perkelahian itu ternyata sampai ke tempat WC si pria itu. Alhasil mengetahui kekacauan tersebut membuat si pria itu melapor kepada kolonian yang sedang berjabat tangan dengan Squidward. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi. Di sana kolonian melihat pertengkaran antara Tuan Crab dengan Plankton. Saat ditegur, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena kebingungan untuk menentukan siapa yang benar dan mana yang salah, membuat kolonian itu semakin bingung dan akhirnya kolonian itu pun langsung memisahkan diri. Akibatnya membuat si kolonian itu juga saling serang, berusaha untuk menentukan kebenaran di antara mereka. Mengetahui perkelahian itu, Tuan Crab dan Plankton langsung segera memisahkannya. Kemudian sebelum melakukan pertarungan itu lagi, mereka pun harus saling berjabat tangan. Dan disinilah kedua kolonian itu pun untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan pijatan-pijatan kecil, hingga membuat tubuh mereka meleleh untuk selamanya. Tuan Crab dan Plankton dibuat senang akan hal itu. Rencana mereka pun berhasil. Di akhir film, Tuan Crab membantu Plankton mengeluarkan rambut yang ada di dalam mulutnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.